anak-anak? Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya. Di awal kegiatan hari ini kita tidak langsung membahas pelajaran. Jadi saya pikir kita perlu untuk pemanasan dulu. Jadi setelah liburan cukup lama. Yang kita bahas apa? Ini nanti saya ingin kita mengingat-ingat tentang niat kita dalam bersekolah. Masih ingat? Kamu sekolah itu niatnya untuk apa? Belajar untuk mencari ilmu. Betul? Ketika seorang itu belajar niatnya mencari ilmu, itu kan bisa kita lihat ciri-cirinya, ya kan? Misalnya kalau ada orang, misalnya tadi ya tanya, kamu belajar ke sekolah niatnya apa? Belajar untuk mencari ilmu. Maka nanti bisa dilihat apakah benar antara niat dan yang diucapkan itu sesuai adalah dari sikap dan tingkah lakunya sehari. Nah, kalau memang siswa tersebut dia mencari ilmu niatnya, maka akan tampak dalam keseharian. Kira-kira yang terlihat seperti apa orangnya, sikapnya, tingkah lakunya, ucapannya, rajin belajar. Betul. Jadi tentunya itu salah satunya, kan masih banyak ciri-ciri yang lain. Nah, sebenarnya ketika kita sekolah itu bisa dibilang ya, tidak hanya mempelajari tentang mengasah otak saja, tidak hanya mempelajari ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi ketika siswa itu bersekolah, niat belajar di dalam sekolah itu sebenarnya diajarkan banyak hal lain, termasuk kalau bisa dibilang, kalau yang kita sering pahami itu kan di sekolah hanya mengasah otak, sebenarnya tidak. Jadi di sekolah itu juga mengasah hal-hal yang lain yang ada di diri kita. Jadi ada salah satu tokoh yang mengatakan kalau hanya pintar, setan itu pintar. Kalau hanya pintar, setan itu pintar. Benar tuh? Setan itu pintar ya? Dan untuk menggoda supaya orang tersesat itu kan berbagai metode digunakan. Jadi kan pintar, cerdas. Tetapi kalau kita sebagai manusia hanya sekedar pintar, ya nanti akan seperti itu. Jadi setan itu kan dia pintar, tapi kenapa kok bisa salah jalan? Karena dia memilih jalan yang sesat, jalan yang salah. Dan nah, kita sebagai manusia kalau hanya mengasah otak kita, ya nanti bisa seperti itu. Sehingga dalam sekolah itu yang diasah tidak hanya otaknya. Jadi kalau dalam istilah Jawa itu ada namanya olah pikir, mengasah otak dengan kemampuan literasi, kemampuan numerasi. Kemudian ada namanya olah rasa. Jadi sebenarnya di sekolah itu diajarkan juga olah rasa. Olah rasa itu mengolah hati. Jadi biar apa? Hatinya itu jadi terasah, tidak gampang menyakiti hati orang lain. Jadi kalau orang hanya sekedar pintar, tidak terasah hatinya, ya nanti dia akan gampang menyakiti hati orang lain, hati orang lain. Nah itu salah satunya. Jadi mengolah rasa itu saja. Kemudian Bantu siap gerak. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Sudah mulai. sudah ada di peraturan sekolah. Jadi di sekolah kan ada peraturan. Kamu disuruh menaati, tujuannya supaya kamu terbiasa. Isinya aturan itu apa? Kan melatih kita supaya jadi orang yang baik. Kalau kita terbiasa mengikuti aturan yang ada di sekolah, maka kita nanti akan terbiasa melakukan hal baik. Kita jadi hatinya jadi baik. Nah itu namanya pemanasan. Nah kembali ke niat. Maka yang dibutuhkan tidak hanya pintar akalnya, tetapi juga pintar hatinya. Ya. Jadi makanya di sekolah itu diajarkan berbagai aspek. Tapi istilahnya itu mengolah pikir. Mengolah pikir itu ya tadi memintarkan otaknya dengan diberikan banyak materi pelajaran, bagi pelajaran. Kemudian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Yang terhormat para asisten bisa sekarang dan saya hormati rekan Bapak Guru beserta kegiatan grup sharing budaya positif di SMP Negeri 1 Sekarang. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan, keselamatan, dan juga kebahagiaan. Tidak lupa salawat serta salam Biqauli Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurah kepada tujuan kita Nabi Muhammad SAW dan kita mendapatkan syafaatnya dari kami. Bapak Ibu guru yang saya hormati, mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga kegiatan yang akan kita laksanakan memberikan manfaat, bisa berjalan dengan lancar. Mari kita akan mulai dunia Al-Fatihah. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah pada beliau Bapak Presiden PD kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa kumpul di dalam kegiatan grup sharing budaya positif dari kegiatan CGD. Salawat serta salam yang kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di qauli Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami banggakan Bapak Andi, saya beserta Bapak Ibu guru semua peserta kegiatan grup sharing budaya positif pagi hari ini. Pertama, kami menyambut baik kegiatan ini menjadi bagian dari kita untuk senantiasa belajar. Jadi kegiatan persekolahan itu yang kita harapkan yang positif itu bukan hanya kerja tapi juga tetap belajar. Jadi kalau ada benar apa yang disampaikan salah satu ulama di entah boleh kita berhenti sekolah tapi jangan berhenti belajar. Nah, sekarang ini posisi kita bekerja tetapi tidak boleh berhenti belajar. Mudah-mudahan ini menunjang semuanya, kembali itu menunjang pertama kepada audien kita, audien pekerjaan kita, yaitu siswa kita menjadi lebih baik. Karena siswa yang hebat itu mesti berasal dari guru yang hebat. Jadi tidak mungkin siswa itu baik kalau gurunya itu tidak baik atau kurang baik. Nah, salah satu ciri yang guru yang baik itu adalah guru yang senantiasa belajar. Kita boleh punya beban pekerjaan yang lain, tetapi belajar itu menjadi kita, utamanya guru. Karena kalau menurut saya bangsa ini berbeda atau tidak itu kuncinya tetap di Bapak Ibu guru. Maka sekarang kan istilahnya abai untuk menegaskan saja, bukan hanya guru tetapi juga menjadi guru penggerak. Karena kunci semua kemajuan bangsa itu tetap guru, tidak bisa yang lain. Maka kalau boleh
dikatakan saya dilihat itu profesi yang tidak bisa tergantikan adalah guru. Yang lain boleh digitalisasi. Bisa saja semua nanti bisa saja dilaksanakan atau dilayani robot. Tapi yang tetap tidak bisa digantikan adalah guru. Nah ini mudah-mudahan menjadi semangat bagi Bapak Ibu guru untuk senantiasa menambah ilmunya. Agak rumit tapi saya ingin saja. Ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu di depan itu ada apa. Barangkali ilmu kita itu justru menjadi penolong kita di masa yang akan datang. Jadi belajar itu bagian dari kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan pada saat ini akan menolong nasib kita di masa yang akan datang. Itu yang saya lakukan. Mudah-mudahan ini bagian dari motivasi kami untuk berkegiatan dan berbudaya positif. Untuk itu nanti sudah saya tutup, saya selesai dan saya buka dan kami menjadi dengan Pak Budi dengan ucap pelajaran dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan mencari budaya positif saya nyatakan dibuka. Dan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke dalam acara ini izinkan saya memposisikan diri dulu ke depan ya kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke dalam acara ini ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah kita ikuti kegiatan ini dengan rasa senang, dengan rasa bahagia, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan. Jadi biar kita ini mengikutinya dengan rileks, dengan enjoy, sehingga apa yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat untuk kemajuan SMP yang bisa cepat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti di sini saya bukanlah sebagai narasumber utama. Jadi saya ini tentunya memiliki pengalaman yang belum terlalu banyak dibanding dengan semua. Jadi kita di sini dalam kegiatan group sharing kita berdiskusi tentang budaya positif sehingga nanti dengan bisa menyampaikan pengalaman yang sudah dimiliki. Kemudian agar kegiatan yang kita laksanakan nanti lebih nyaman, sesuai dengan rencana yang akan kita laksanakan, maka kita buat kesepakatan dulu ya, biar saling enak. Yang pertama, kita ketika mengikuti kegiatan ini diharapkan peserta bisa berpartisipasi aktif di kegiatan. Kemudian mengaktifkan mode getar untuk HP-nya supaya kita kan kalau ada orang yang di depan itu ya bisa fokus. Kemudian kalau Bapak Ibu nanti ada yang ingin disampaikan, ingin bertanya atau berpendapat, monggo nanti bisa mengangkat tangannya. Yang terakhir yaitu kita mengoptimalkan waktu yang ada, karena waktu yang kita miliki tidak banyak. Saya tahu dengan semua punya banyak kesibukan, sudah mau meluangkan waktunya di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kira-kira dari kesepakatan ini apakah ada yang perlu dikurangi atau mungkin ditambah? Monggo. Perlu diperjelas, memanfaatkan waktu optimalnya juga selesai. Oh gitu. Jadi sesuai rencana itu sebenarnya
tapi tidak menyangka tadi Bapak Kepala Sekolah memberikan kita motivasi cukup banyak sehingga waktu yang kita miliki ini tinggal setengah jam. Ini kira-kira bagaimana? Sesuai yang kita khawatirkan. Kadang-kadang ya seperti itu. Misalnya nanti kalau lebih dari jam 10 Mesti makan siang. tidak sampai pada sampai siang. Ngasih makan siang. Ya sampai siang. Lebih jam 10 ngasih makan. Kalau memang jam 10 itu Pak Andi sudah bisa menyelesaikan materi. Oke. Terima kasih masukannya, Pak. Monggo yang lain ada perlu tambahan gitu. Mungkin dikurangi. Tidak ada ya. Jadi untuk mengoptimalkan waktu kita langsung saja masuk pada kegiatan inti. Jadi Bapak Ibu, kita di sini membahas tentang budaya positif. Kita sharing, saling berbagi tentang budaya positif. Jadi di sini saya ingin menyampaikan tentang pengertian budaya. Saya memahami bahwa Bapak Ibu tentunya sudah paham, sudah tahu tentang pengertian budaya. Jadi kita hanya merefresh saja pemahaman yang kita miliki, pengetahuan atau ingatan yang sudah ada. Jadi budaya itu adalah cara hidup atau kebiasaan dalam menjalani kehidupan oleh sekelompok orang. Nah, Bapak Ibu tentu melihat bahwa kita ini bisa dikatakan suatu ekosistem, suatu komunitas di sekolah. Sehingga ketika di situ ada sekelompok orang, maka di situ ada kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan oleh orang-orang tersebut. Nah, kita sebagai komunitas pendidikan tentunya sebagai seorang guru punya tanggung jawab bagaimana supaya komunitas itu bisa berjalan dengan sesuai dengan aturan yang ada, yaitu tanggung jawabnya menciptakan suatu lingkungan yang positif bagi warga sekolah sehingga nantinya tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi kita sebagai guru menjadi contoh bagi murid-murid kita. Kemudian kita juga membantu murid-murid kita ini supaya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik tersebut. Selanjutnya kebiasaan-kebiasaan yang sudah tumbuh di dalam diri guru, di dalam diri murid, di dalam diri warga sekolah nantinya akan membentuk suatu budaya. Dan kita harapkan tentunya budaya tersebut adalah budaya yang baik, yaitu budaya positif. Nah, agar tidak ngantuk, Bapak Ibu, kita mari merenungkan sejenak tentang hal-hal positif yang ada pada diri kita atau pada diri murid. Jadi di sini saya sediakan pertanyaan, ada 2 pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa menuliskan jawabannya di kertas yang saya sediakan. Jadi pertanyaannya seperti yang tampak di depan, yaitu
yaitu sikap positif seperti apa yang Anda inginkan dimiliki oleh murid. Bisa dipersingkat seperti ini. Menurut Anda itu murid yang baik itu seperti apa? Atau murid yang Anda inginkan itu punya sifat seperti apa? Kemudian agar murid tersebut memiliki sikap tersebut, sikap-sikap positif tadi, bagaimana guru bersikap terhadap muridnya. Enggak, ini 2 menit cukup. Bagaimana guru sikapnya, guru saya sendiri atau guru kamu? Menurut pandangan Anda, jadi tidak harus diri sendiri, tapi idealnya menurut Anda. Sama seperti sikap murid itu yang Anda inginkan. Jadi bukan sikap murid yang ada di sini, tapi yang Anda harapkan. Cukup ya Bapak Ibu. Nah, mungkin ini ada satu perwakilan atau mungkin 2 atau 3 yang bisa menyampaikan hasilnya. Mungkin yang terdekat Bu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, sikap positif apa yang saya inginkan untuk peserta didik itu, terutama peserta didik harus memiliki sikap yang mengedepankan akhlakul karimah. Ketika dia sopan santun terhadap guru, pasti dia akan mudah menerima materi apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Selain itu, sikap yang selalu aktif ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Menurut saya, itu yang saat ini yang saya inginkan dari peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nana. Jadi ininya tadi salah satu sikap kita persingkat, yaitu berakhlak mulia, akhlakul karimah. Mungkin satu lagi menurut guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi sudah diberi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang saya inginkan. Seperti profil di gambar di WhatsApp saya, wal asr, ada mulanya dengan waktu. Itu sebagai pengingat diri saya dan sebagai harapan saya untuk murid-murid juga. Saya ingin anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang mampu memanfaatkan waktu, baik khususnya di sekolah dulu. Dengan memanfaatkan waktu yang baik di sekolah, saya yakin anak-anak juga nanti terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Untuk apa waktu-waktu itu? Untuk mengasah bakat mereka. Mereka sebenarnya anak-anak yang baik, anak-anak yang memiliki bakat yang dapat kita arahkan, meskipun anak-anak kita kadang-kadang agak perlu memerlukan kesabaran. Untuk gurunya juga, sikap guru yang harapan saya terhadap bagaimana sikap guru terhadap murid. Guru hendaknya membimbing atau menuntut murid-murid dalam memanfaatkan waktu tersebut. Gitu aja. Terima kasih atas perhatian. Saya ucapkan terima kasih pada muncul. Jadi intinya disiplin dalam waktu, disiplin dalam waktu. Jadi memang sikap-sikap yang tadi sudah disampaikan
dan tentunya sudah panjenengan tulis di situ, merupakan sikap-sikap yang kita yakini baik, gitu ya. Jadi kita yakin itu adalah sikap yang baik, baik bagi diri kita maupun bagi murid. Kemudian sekedar share pengalaman saja, pada waktu beberapa minggu kemarin, jadi di awal-awal kegiatan semester 2, saya pun juga telah menanyakan kepada siswa. Saya tanyakan pada mereka, menurutmu siswa yang baik itu punya sikap seperti apa? Dan mereka pun menjawab hal yang kurang lebih sama seperti apa yang panjenengan sampaikan tadi. Jadi mereka pun menganggap bahwa sikap yang baik itu ya disiplin, kemudian saling menghormati, kemudian berakhlak mulia, dan masih banyak yang lain. Nah, ini kira-kira hasil beberapa sikap yang mereka tulis kemudian saya rangkum. Saya melakukannya di beberapa kelas, mulai kelas 8B sampai 8I yang saya rangkum. Jadi ada rajin, beriman, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, intinya apa? Kalau kita melihat nilai-nilai atau sikap yang tadi sudah panjenengan tulis dan juga yang sudah dituliskan oleh anak-anak, kita bisa mengatakan bahwa ada satu sikap yang kita yakini bersama bahwa itu adalah sikap yang baik, dan itulah nanti yang disebut sebagai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka nantinya berperilaku mengacu pada nilai. Nah, kita harapkan tadi kan sesuai dengan budaya positif, membiasakan anak-anak untuk memiliki nilai-nilai kebajikan universal ini. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal tersebut sebenarnya sudah termuat sebagian besar itu di dalam profil pelajar Pancasila. Kalau kita lihat kan ada beriman, bertakwa, pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, sampai dengan kreatif. Nah, itu semua sudah mencakup sebagian besar nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini bersama. Nah, sekarang di pertanyaan kedua yang tadi juga sudah saya bagikan, mari kita renungkan sejenak, apakah nilai-nilai tersebut, sikap tersebut itu sudah tercantum di dalam aturan sekolah. Kemudian apakah masih ada siswa yang melanggar peraturan tersebut? Jadi kita meyakini itu benar. Kemudian apakah hal itu memang sudah ada di dalam peraturan sekolah kita, dan apakah masih ada siswa yang tidak sesuai sikapnya dengan nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Monggo ini bisa perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau dari pertanyaan di sini, apakah sikap tersebut sudah tercantum di dalam aturan sekolah? Mungkin saya tidak di aturan sekolah karena tidak hafal, tapi divisi sekolah itu sudah ada. Karena kalau ini kan berarti kelanjutan dari pertanyaan yang pertama tadi, karena pertanyaan pertama tadi saya ini berkaitan dengan akhlakul karimah. Nah, kemudian dihubungkan ke apakah sikap tersebut sudah tercantum di dalam aturan sekolah. Karena saya nggak hafal aturannya, jadi saya tarik ke atas lagi ke visi. Jadi otomatis aturan itu kan akan hubungannya dengan visi. Nah, di dalam visi sekolah ini sudah ada yang berkaitan dengan akhlakul karimah, yaitu berbudi pekerti luhur. Jadi saya yakin aturannya pasti ada.
pasti ada siswa yang melanggar, pasti ada juga Pak. Jadi masih ada siswa yang melanggar. Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya Pak Aris. Jadi sebenarnya saya pengen jawabannya itu yang pertanyaan kedua mungkin bisa memberikan contoh salah satu hal yang baru saja kita lihat, misalnya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang siswa, tapi karena waktu kita tidak banyak nanti terlalu molor. Jadi kalau kita lihat nilai-nilai tersebut sudah ada di dalam visi dan tentunya bisa dipastikan ada di dalam aturan sekolah. Kemudian meskipun nilai-nilai tersebut itu sudah ada di dalam aturan sekolah, kenapa siswa itu masih ada yang belum memiliki nilai-nilai tersebut atau masih melanggar aturan tersebut? Nah, untuk bisa menjawabnya, bagaimana cara kita nanti menanamkan nilai-nilai tersebut kepada siswa supaya siswa itu memiliki nilai-nilai kebajikan universal seperti yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi di sini berarti kalau kita melihat aturan saja ternyata tidak cukup, karena sebagai buktinya masih ada siswa yang melakukan pelanggaran. Terus bagaimana cara kita? Nah, maka sebelum kita lanjut membahas tentang caranya, mari kita memahami dulu tentang teori kontrol. Nah, Bapak Ibu tentunya sudah pernah mendengar tentang teori kontrol. Untuk memahaminya, let's play together. Jadi biasanya ini Pak Iwan sering mengajak saya mabar, sekarang kita mabar. Jadi Bapak Ibu, biar kita semangat kembali mengikuti kegiatan ini, di sini kita akan melakukan permainan yang nanti tujuannya untuk memahami tentang teori kontrol. Di sini ada player 1, ada player 2. Panjenengan yang dapat kertas player 1, maka nanti yang Anda lakukan adalah menulis satu hal yang Anda anggap penting. Satu hal saja cukup. Satu hal yang Anda anggap penting. Misalnya uang, ya boleh barang, boleh kepercayaan, baik fisik non fisik boleh. Jadi bebas. Misalnya saya menganggap misalnya keimanan juga boleh, jadi bebas. Satu hal yang Anda anggap penting, atau mungkin ya bisa nah pokoknya nanti setelah Anda tulis, nanti Anda genggam tulisan tersebut. Kemudian untuk yang player 2 nanti menuliskan salah satu cara yang tujuannya untuk membuka tangan player 1. Jadi kita biar nanti enak dalam simulasinya, dituliskan cara. Jadi cara supaya player 1 yang ada di sebelah Anda itu nanti mau membuka tangannya. Anda boleh melakukan
berbagai cara. Jadi boleh dengan membujuk, boleh dengan misalnya apa ya, merayu, boleh dengan menghardik sekalipun misalnya. Jadi pokoknya boleh dengan berbagai cara. Kemudian nanti kita praktekkan. 1 menit cukup. Gambar. Kalau sudah, mari kita simulasikan, mungkin perwakilan atau Bapak Ibu bisa mencoba di tempat duduknya masing-masing, dan ada satu perwakilan dari player 1 dan player 2 untuk memberikan simulasi pada rekan-rekan yang duduk di belakang. Monggo Buki. Player 2, monggo. Kita coba simulasikan. Nah, sesuai dengan petunjuknya, Buki sudah ditulis ya, apa yang Anda anggap penting, kemudian Anda genggam. Di dalam player 1. Oh iya, player 1. Kemudian Buki player 2. Sekarang Buki coba usaha untuk membuka tangan ke Pak Iwan. Sesuai dengan yang tertulis di situ, cara yang Anda tulis di situ. Ini boleh saya buka? Belum. Kalau misal saya tukar dengan teman saya, boleh? Kalau misal saya carikan jodoh, boleh? Oke, jadi Pak Iwan ini belum punya jodoh, ingin punya jodoh. Monggo Bu Pardita, buka aja ya. Ini dibuka Pak. Saya baca. Apa Bapak baca? Oh, sudah. Oh ya, oke, terima kasih. Ini saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Jadi ternyata Buki bisa membuka tangan Pak Ibu. Nah Bapak Ibu, intinya dari apa yang kita simulasikan tadi adalah untuk menjawab pertanyaan ini. Tadi antara player 1 dan player 2, siapakah yang memegang kontrol? Player 1. Jadi player 1 memegang kontrol dalam arti untuk membuka tangan sesuai dengan tujuannya, untuk membuka tangan. Jadi yang memegang kontrol itu adalah dia yang memutuskan dia akan membuka atau tidak. Jadi player 2 kan hanya bisa membujuk, hanya bisa mencari cara supaya player 1 itu mau menerima kontrol dari dia. Tapi pada dasarnya tetap player 1 sendirilah yang menentukan.
Itu yang dimaksud memegang kontrol. Nah, sesuai dengan teori kontrol oleh Dr. William Glasser, bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita sendiri bisa mengontrol diri kita sendiri, dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kecuali kalau orang itu mengizinkan. Jadi masalah tadi Pak Iwan akhirnya membuka tangannya, berarti Pak Iwan bersedia untuk dikontrol. Nah, seperti itu juga yang terjadi di sekolah ya. Jadi pada dasarnya guru itu tidak bisa memaksa murid untuk melakukan sesuatu. Jadi kita ini mengontrol murid itu sebenarnya kalau sesuai teori kontrol itu tidak bisa, karena murid sendirilah yang bisa menentukan apa yang dia ingin lakukan. Dia ingin berbuat seperti apa, dia ingin punya sikap seperti apa. Nah, tetapi kalau kita lihat di sekolah, misalnya nyatanya murid kalau saya suruh mengerjakan tugas, saya mengerjakan banget. Nah, itu karena murid itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi merupakan salah satu kelebihan yang kita miliki, yaitu kontrol guru terhadap murid. Murid menganggapnya sebagai kebutuhan, sehingga mereka bersedia untuk menerima kontrol dari guru. Nah, di dalam teori kontrol juga disampaikan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ketika murid itu bersedia untuk menerima kontrol ataupun tidak, itu ada hal yang melandasi kejadian tersebut. Nah, sebenarnya teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser ini cukup banyak, tetapi saya rangkum, saya pilih beberapa kalimat yang saya anggap penting dan berkaitan dengan kegiatan kita. Nah, karena tadi guru itu memiliki kelebihan, yaitu mampu mengontrol murid karena murid mengizinkannya, sehingga guru tentunya bisa memiliki kontrol dan punya pilihan. Nantinya dia ingin menggunakan cara apa untuk mengontrol murid tersebut. Dan dari beberapa posisi kontrol yang dijabarkan itu, ada beberapa posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Ada guru yang memilih posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, kalau penghukum, ya berarti dia dalam mengontrol muridnya menggunakan hukuman fisik ataupun non fisik, yang nantinya akan berakibat menekan murid-muridnya. Nah, misalnya kalau ada siswa terlambat pagi, kemudian disuruh push up. Nah, maka yang seperti itu termasuk posisi kontrol penghukum. Kemudian posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya kalau yang pembuat rasa bersalah ini dia tidak menerapkan hukuman, cuma dia mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat siswa itu merasa bersalah, membuatnya tidak nyaman, perasaannya tidak nyaman, sehingga sampai nanti berujung ke rasa bersalah. Jadi kalimat-kalimat yang disampaikan saja halus. Contohnya, misalnya ada satu siswa melakukan pelanggaran, kamu lagi, misalnya seperti itu. Jadi sekedar kalimat tetapi bisa menentukan atau bisa kita jadikan acuan guru tersebut menggunakan posisi kontrol. Kemudian ada posisi kontrol teman. Nah, kalau posisi kontrol teman ini, guru tersebut menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi murid tersebut. Jadi dia sangat dekat, sangat akrab dengan muridnya. Sebenarnya posisi kontrol teman ini punya sisi positif.
Positifnya ya dia memiliki kedekatan dengan murid, ya kan? Tetapi di sisi lain masih ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya yaitu kadangkala murid itu menjadi lupa diri. Misalnya kalau kita ingin menanamkan sopan santun kepada murid, tetapi kalau selain itu juga kadang-kadang murid itu bergantung hanya pada guru tersebut, sedangkan dengan guru yang lain kan kadang-kadang tidak mau. Jadi kalau disuruh maunya hanya dengan si guru A. Kemudian kalau posisi kontrol sebagai pemantau, sesuai dengan tulisannya di situ, beliau ini orang yang mengutamakan peraturan. Jadi lebih utama peraturan, kemudian menerapkan konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini sedikit saja ya Bapak Ibu, bahwa ada istilah konsekuensi dan hukuman. Ketika saya mempelajari ini di dalam modul saat mengikuti pendidikan guru penggerak itu, saya awalnya menganggap ini hal yang sama. Jadi ternyata hukuman dan konsekuensi itu hal yang berbeda. Kalau hukuman itu sesuatu yang biasanya tujuannya adalah membuat siswa itu ya pada akhirnya akan menyakiti siswa. Ya, efek jerah, memberikan efek jerah. Kemudian kalau konsekuensi itu nanti adalah suatu hal yang terjadi karena siswa melakukan pelanggaran. Nah, di sini bedanya. Jadi kalau hukuman itu sifatnya spontan, sedangkan konsekuensi itu sifatnya sudah ada kesepakatan. Jadi kalau misalnya tadi siswa terlambat, kemudian secara spontan saya jaga gerbang, saya suruh siswa itu untuk push up, ya kan, maka termasuk hukuman yang saya berikan pada siswa. Beda lagi kalau misalnya ada siswa terlambat masuk kelas, kemudian sebelumnya saya sudah pernah membuat kesepakatan dengan mereka, kalau kamu terlambat, kamu tidak boleh istirahat, misalnya akan mengikuti pelajaran tambahan pelajaran pada waktu jam istirahat, misalnya. Nah itu maka termasuk konsekuensi. Nah, itu perbedaannya. Jadi harus ada kesepakatan dulu dengan murid. Kemudian yang terakhir yaitu posisi kontrol manajer. Nah, ciri yang paling mudah posisi kontrol manajer ya menggunakan restitusi. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti panjenengan akan menanamkan nilai-nilai tadi pada siswa, nah ini sebagai renungan saja. Kira-kira posisi kontrol manakah yang ingin Anda pilih? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Nah, cukup dijawab segera nanti. Kemudian kalau kita menjawab pertanyaan ini, menurut Bapak Ibu manakah posisi kontrol yang tepat agar kebiasaan baik dapat tertanam pada diri siswa, sekaligus tetap memberikan rasa aman dan nyaman pada siswa menjalani pendidikan di sekolah. Jadi kalau dari beberapa posisi kontrol tadi, tentu untuk menjawab pertanyaan ini jawabannya adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi karena apa? Tidak hanya kita ini punya tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai positif pada mereka, tapi kita juga berkewajiban untuk memberikan rasa aman dan nyaman sehingga mereka itu dalam bersekolah bahagia. Nah, selanjutnya tentang 3 motivasi perilaku manusia. Jadi hubungannya dengan posisi kontrol tadi adalah kenapa kita ini harus memilih posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan restitusi, itu karena berkaitan dengan
tiga motivasi perilaku manusia. Jadi pada umumnya manusia melakukan suatu itu kan tadi ada tujuannya. Jadi ada yang memotivasinya untuk melakukan suatu tindakan. Jadi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi misalnya kadang-kala ada siswa itu dia mau berangkat tepat waktu, atau misalnya katakanlah saya sendiri misalnya berangkat tepat waktu tetapi takut karena ditegur oleh kepala sekolah. Nah itu berarti saya memilih melakukan berangkat tepat waktu tadi itu karena menghindari rasa tidak nyaman atau takut karena hukuman. Selanjutnya motivasi yang ketiga adalah untuk mendapatkan imbalan. Jadi ketika ada seorang melakukan sesuatu karena tujuannya untuk mendapatkan imbalan, maka termasuk dia memiliki motivasi yang kedua. Nah, kedua motivasi ini, yang motivasi pertama menghindari ketidaknyamanan dan motivasi kedua yang untuk mendapatkan imbalan, ini sama-sama motivasi eksternal. Jadi asalnya dari luar. Nah, motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, maksudnya apa? Sebagai contoh, kalau motivasi yang ketiga ini, misalnya Pak Andi berangkat sekolah tepat waktu, itu karena Pak Andi merasa dirinya adalah orang yang disiplin. Jadi saya itu kan orang yang disiplin, saya tidak mau lah berangkat terlambat. Nah, itu sebagai contoh. Jadi kalau motivasi pertama dia takut dihukum oleh kepala sekolah atau ditegur, atau misalnya kalau yang kedua tadi dia ingin mengharapkan imbalan dari kepala sekolah atau mungkin disandung oleh teman atau mendapatkan pengakuan. Nah, ketika siswa itu melakukan sesuatu atau mungkin dia menerapkan nilai-nilai positif tadi, maka kemungkinan ada tiga motivasi yang mendasarinya. Bisa jadi karena dia takut dihukum, bisa jadi karena dia ingin mendapatkan pujian dari gurunya atau mendapat imbalan, bisa jadi karena dia memang merasa dirinya adalah orang yang baik. Saya tidak boleh melakukan hal yang tidak baik. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi motivasi internal kepada murid-murid untuk menjadi orang yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Kenapa harus memilih motivasi yang ketiga? Karena motivasi yang pertama itu sifatnya sementara. Yang pertama dan yang kedua. Jadi motivasi eksternal itu sifatnya sementara. Sedangkan motivasi eksternal itu motivasi eksternal yang sementara, internal itu bertahan lebih lama. Jadi melatih diri dan murid memiliki motivasi internal akan berdampak jangka panjang. Tetapi kalau motivasi eksternal itu bersifat sementara. Sebagai contoh, kalau tadi Pak Andi berangkat sekolah tepat waktu itu karena takut dipanggil oleh kepala sekolah, ketika kepala sekolah tidak menerapkan hukuman, maka Pak Andi akan berangkat terlambat. Nah, itu yang dimaksud dengan sementara. Begitu juga misalnya ketika penjenengan mengajar di kelas, siapa yang mau maju ke depan nanti saya berikan uang misalnya. Nah, ketika Anda tidak memberikan uang, ya bisa jadi malah siswanya tidak mau maju ke depan. Itulah motivasi eksternal sifatnya sementara. Sedangkan kalau internal, dia akan bertahan lebih lama atau dalam jangka panjang. Sehingga ada yang menghukum ataupun tidak, ada yang memberikan penghargaan ataupun tidak, dia akan tetap melakukannya.
Nah, itu yang kita harapkan pada siswa. Jadi ketika mereka sudah memiliki nilai-nilai karakter tadi, nilai-nilai yang baik tadi, ketika mereka menjalankannya di sekolah, kita harapkan yang menjadi dasar dari perilaku mereka adalah motivasi internal. Nah, jadi penghargaan sekalipun itu sebenarnya menghancurkan potensi mereka. Jadi ini sudah pernah diteliti. Jadi di dalam modul itu ada salah satu hasil penelitian, ketika ada dua kelompok orang, yang satu diberi hadiah, yang satu tidak, sama-sama diberikan tugas untuk melakukan sesuatu. Ternyata setelah beberapa lama, yang diberikan hadiah itu justru kreativitasnya menurun. Jadi hasilnya malah berkurang. Terus sebagai contoh. Kemudian bagaimana cara kita menanamkan atau melatih motivasi internal supaya murid-murid kita tadi menjalankan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, cara yang kita pilih supaya murid itu mau melaksanakan memiliki nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal, yaitu dengan cara guru tersebut memilih posisi kontrol sebagai manajer yang menerapkan restitusi. Jadi ini tadi sudah disinggung tentang restitusi. Tentunya kita sudah pernah mendengar, banyak sudah mengerjakan PMM tentang apa itu restitusi. Jadi ini kita refresh saja. Jadi apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika kita sudah memberikan tadi ada aturan, kemudian aturan itu dijalankan, seandainya aturan itu dilanggar, maka kita melaksanakan restitusi. Kemudian mendapatkan mengikuti restitusi, mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu bukan untuk memberikan memperbaiki. Jadi intinya kita memperbaiki murid itu dengan cara yang baik tanpa menyakiti hatinya. Nah, restitusi itu ada 3 langkah, sehingga yang sering dikenal dengan segitiga restitusi. Jadi ya jaga-jaga saja. Nah, tahapan dari segitiga restitusi itu apa saja? Yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika kita menerapkan restitusi, yang tadi melalui 3 langkah. Tentunya ini didahului dengan adanya seorang siswa yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai. Misalnya siswa katakanlah melanggar peraturan, maka kita bisa menerapkan restitusi. Pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kalau bahasa yang saya pilih supaya lebih mudah kita pahami itu menenangkan siswa tersebut. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kadang-kadang kan dia panik, dia takut. Bisa jadi kalau pas sedang bertengkar dia sedang posisinya marah. Menstabilkan identitas itu berarti kita menenangkan dirinya dulu dengan kalimat-kalimat atau dengan tindakan. Misalnya ya sudah, namanya manusia, wajar lah melakukan kesalahan. Jadi ketika mendengar itu kan dia agak perasaannya itu agak lebih nyaman gitu, tidak merasa takut lagi. Atau misalnya ada siswa yang bertengkar, kemudian dia sedang emosi.
Nah, salah satu cara untuk menstabilkan identitas, kalau menurut saya kita bisa merangkulnya. Kita rangkul itu bisa termasuk menstabilkan identitas. Itu kalau pendapat saya. Mungkin kalau tidak sesuai nanti bisa dikoreksi yang lain. Nah, itu termasuk atau tidak. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitasnya, selanjutnya kita memvalidasi tindakan yang salah itu seperti menanyakan apa yang mendasari hal tersebut. Jadi karena tadi sesuai dengan teorinya bahwa setiap tindakan itu kan pasti ada tujuan. Jadi bisa jadi dia melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, sedikit membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu pada umumnya memiliki 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Kalau ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, maka biasanya kita akan berusaha untuk memenuhinya, meskipun kadang-kadang yang dilakukan melanggar aturan. Nah, sebagai pengalaman, dulu saya pernah mengajar di kelas 7 sewaktu belum corona. Jadi ada salah satu siswa itu yang tidak pernah diam ketika diterangkan. Jadi selalu saja lari ke sana kemari, sudah diingatkan terus kadang-kadang masih ngobrol. Ada yang seperti itu. Jadi waktu itu ya saya tentunya belum paham tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau saya kait-kaitkan waktu itu, saya bisa saja menganggapnya mungkin dia itu ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, yaitu mungkin kesenangan dan kebebasan. Nah, karena saya melihat siswa ini terlalu aktif, waktu itu saya coba terapkan menggunakan berbagai metode. Jadi metode yang menyenangkan, menggunakan praktek supaya dia itu kebutuhannya itu terpenuhi. Jadi supaya dia itu senang. Saya pikir kan karena pembelajaran saya membosankan kan gitu. Nah, tetapi ternyata itu tidak ada perubahan. Artinya apa yang saya lakukan, ada siswa yang hiperaktif dan lain-lain. Kemudian saya terapkan pelajaran yang interaktif, ternyata tidak ngefek. Kemudian di semester kedua waktu itu saya di awal-awal pembelajaran saya biasanya mengisi dengan permainan logika. Saya pernah bermain cross the river, menyeberang sungai. Jadi ini kan permainan logika. Nah, waktu itu saya lihat anak tersebut sangat antusias. Jadi dia sangat senang, bahkan ketika masuk pembelajaran, karena saya merasa tadi sudah tidak berhasil interaktifnya, maka saya pun mengajar seperti biasa. Nah, waktu itu anak tersebut berubah. Jadi dia itu menjadi sangat antusias dengan pelajaran saya. Jadi saya pikir-pikir, kok apa mungkin dia ini memang kebutuhannya itu adalah kebutuhan penguasaan yang kurang. Jadi memang bisa dikatakan untuk memahami 5 kebutuhan dasar ini, kira-kira kalau ada siswa yang melanggar peraturan, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi, itu memang tidak mudah. Jadi kita perlu menggali lebih dalam, perlu berlatih supaya kita ini bisa tahu. Jadi ketika ada siswa melakukan ini, oh siswa ini karena memenuhi kebutuhan dasar. Siswa tidak berangkat misalnya, ada siswa yang tidak pernah berangkat,
sama sekali atau jarang berangkat. Nah, kira-kira kebutuhan dasarnya apa? Nah, itu yang nantinya bisa mendasari cara yang kita pilih untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita menggali tadi, melakukan validasi tindakan yang salah, selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Jadi misalnya, menurut kamu hal itu sudah tepat atau belum? Nah, kita tanya pada siswa. Atau kalau Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, itu bisa ditanyakan. Nah, kalau di keyakinan kelas kita itu kira-kira apa yang tidak tepat dengan tindakan yang kamu lakukan. Tetapi kalau menurut pendapat saya pribadi, melakukan restitusi itu tidak harus menunggu kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi kita bisa melakukannya meskipun belum membuat kesepakatan ataupun keyakinan kelas. Karena apa? Kita bisa saja menanyakan nilai-nilai yang bersifat universal tadi. Karena pada dasarnya kita sudah meyakini hal yang benar itu seperti apa, bisa membedakan hal yang tidak benar itu seperti apa. Tetapi kalau kita sudah menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas, hal itu akan jauh lebih gampang. Kemudian, nah ini mungkin salah satu contoh kesepakatan kelas yang salah satu kegiatan restitusi yang pernah saya simulasikan. Bapak Ibu mungkin hasilnya tadi kurang begitu bagus karena memang membuatnya mendadak pada
berulang-ulang. Makanya sehingga tidak kurang maksimal. Tetapi intinya restitusi itu ya kalimat-kalimat yang kita sampaikan sesuai dengan tahapan-tahapan tadi. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini ada satu tabel lagi yang bisa diisi, tapi nanti tidak langsung kita bahas sekarang. Saya bagikan saja sebagai latihan kita untuk membiasakan restitusi. Jadi intinya kalau kita ingin menerapkan restitusi itu ya kita terbiasa memilih kalimat yang tepat sesuai tahapan restitusi. Jadi saya harus ngomong yang bagaimana kalimat saya itu yang tepat sesuai dengan restitusi itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu ini nanti pada tabel tersebut panjenengan centang. Ada pernyataan misalnya kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah itu termasuk kalimat yang menstabilkan identitas ataukah kalimat yang diterapkan pada tahap validasi tindakan yang salah ataukah menanyakan keyakinan. Ini kita sepakati setengah 11 selesai gitu ya. Kenapa ya? Nah, mengingat waktu yang terbatas, kertas tersebut nanti panjenengan bisa isi di kantor sebagai oleh-oleh saja. Jadi untuk latihan secara mandiri tentang memilih kalimat yang tepat saat melakukan restitusi. Nah, cara yang kedua yaitu membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi supaya siswa tadi itu memiliki motivasi internal, kemudian dia mau menjalankan nilai-nilai kebajikan universal, maka selain kita menerapkan restitusi, setidaknya kita ini membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi keyakinan atau kesepakatan kelas itu bisa dikatakan sangat penting. Karena kita lihat tadi bahwa di sekolah itu sudah ada aturan, tapi nyatanya masih ada yang melanggar. Nah, kenapa masih ada yang melanggar? Ya mungkin karena siswa tersebut dia merasa bahwa aturan itu membebani. Beda lagi kalau siswa tersebut itu diajak untuk membuat, maka salah satu kelebihan dari keyakinan atau kesepakatan kelas ya di situ. Jadi melibatkan siswa. Nah tentunya siswa itu perlu kita berikan sosialisasi, kita arahkan seperti apa nilai-nilai kebajikan universal, kemudian murid yang baik itu seperti apa. Kalau saya di awal semester ini saya coba untuk menerapkan kepada siswa itu, saya awali dengan mengajak mereka untuk menata niat mereka. Jadi menata kembali niatnya untuk sekolah. Jadi saya tanya, kamu kesini tuh mau apa? Mencari teman, pindah tempat tidur, ataukah untuk mendapatkan uang saku? Nah, ternyata sebagian besar dari mereka itu ya menjawab sesuai. Jadi untuk mencari ilmu. Kemudian saya sampaikan lagi, apakah hanya untuk membuat kamu pintar saja? Kalau hanya pintar, ya kan, saya sampaikan pada mereka,
Kalau hanya pintar, maka iblis pun pintar. Ya. Nah, terus iblis yang pintar itu kan tersesat, betul atau tidak? Ya. Jadi iblis yang pintar tersesat, artinya apa? Bahwa pintar saja itu tidak cukup. Maka kita harus punya hati yang baik, punya sikap yang baik. Nah, itu ketika kita sampaikan pada siswa, mereka ya akan menyetujuinya. Jadi kita di SMP itu siswa kita sudah berada pada fase D, sudah bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Tinggal kita memberi dorongan sedikit. Kemudian setelah memberikan sosialisasi, kita mengajak siswa menuliskan sikap positif seperti yang tadi dengan praktekan. Saya ajak mereka untuk menuliskan siswa yang baik menurut itu seperti apa, dan hasilnya seperti yang tadi ditampilkan di depan. Kemudian dari sikap nilai-nilai positif tadi saya kembangkan lagi jadi kesepakatan kelas. Kemudian kalau sudah jadi kesepakatan kelas, nanti tinggal ditempel, dibuat seperti yang ada di depan itu, supaya nanti bisa ditempel di tembok, bisa dilihat setiap hari oleh siswa. Nah, ketika kita mengajar, kemudian ada siswa yang tidak sesuai dengan sikap yang sudah disepakati, ya kita tinggal mengingatkan, kita tinggal menerapkan restitusi tadi. Nah, kalau menurut pendapat saya, keyakinan atau kesepakatan kelas itu sebaiknya dibuat oleh wali kelas. Kalau kita di SMP itu kan guru yang masuk setiap mapel berbeda-beda. Jadi lebih tepatnya itu wali kelas. Ini saya minta maaf pada Bu Ki karena kemarin di kelas itu kan saya buat sebagai praktek. Jadi ya akhirnya sudah jadi. Nanti saya belum minta izin, sekalian minta izin. Nanti monggo Bu Ki kalau ada yang tidak sesuai bisa didiskusikan lagi dengan siswanya. Kemudian dalam membuat kalimat yang ditampilkan di kesepakatan kelas itu, Bapak Ibu sebisa mungkin menggunakan kalimat yang positif. Jadi kita menghindari kalimat yang negatif. Misalnya jangan terlambat, maka sebaiknya kita ganti dengan berangkatlah tepat waktu. Nah, ini sangat-sangat berpengaruh karena otak manusia itu tidak bisa menerima perintah negatif. Benar ya? Misalnya jangan pikirkan es teh, maka jangan akan memikirkan es teh. Jadi kita tidak bisa menerima kata jangan. Tidak, itu malah dilakukan. Saya pernah melihat short video YouTube itu 5 hal yang tidak boleh dicari di internet. Setelah saya selesai nonton videonya, kemudian saya buka komentarnya. Saya itu senang sekali membaca komentar. Kemudian saya lihat komentarnya itu 90% mereka menuliskan menyesal. Jadi ternyata mereka setelah melihat itu 5 hal yang tidak boleh dicari di internet malah dicari. Jadi ada kalimat seperti itu tuh malah tertantang. Jadi ada yang menulis komentar itu larangan adalah perintah. Jadi itulah letak kita. Ya kok tidak bisa. Kalau seperti itu kenapa tidak bisa? Ini mungkin perlu digali lagi. Tapi kalau hal-hal yang positif kok malah tidak berlaku. Nah, kemudian setelah kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi, maka kita mengajak siswa itu melakukan pendalaman keyakinan kelas tersebut dengan membuat tabel T dan dilanjutkan membuat tabel Y. Dan sebaiknya keyakinan kelas itu dibuat di awal semester atau di awal tahun pelajaran. Tetapi ya tidak harus. Kalau misalnya kita posisi sudah di tengah semester seperti ini, ingin membuat ya tidak masalah.
tapi nanti akan memotong waktu jam pembelajaran. Karena setelah kita membuat kesepakatan kelas sudah jadi ditempel, nantinya kesepakatan kelas ini kita tanamkan kepada siswa dengan kegiatan pendalaman. Jadi kita ajak mereka itu membuat tabel T dan tabel B. Nah, mungkin ini karena waktu terbatas bisa dalami melalui di KMM, pembuatan tabel B dan tabel B, atau bisa menggunakan tabel tugas guru, tugas murid. Jadi kita pilih mana nilai yang ingin diterapkan, kemudian kita tuliskan. Misalnya di sini adalah kewajiban, menjalankan kewajiban. Nilai positifnya adalah menjalankan kewajiban. Kita minta murid menuliskan tabel, mengisi tabel tersebut. Guru tugasnya apa? Kewajibannya yang mengajar, mendidik. Sedangkan murid nanti tugasnya belajar dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau mungkin memberikan tanggapan, atau boleh juga memberikan masukan dan saran. Barangkali kalau yang saya sampaikan itu ada yang tidak sesuai, ada yang melenceng dari materinya. Ini saya berikan dua penanya. Kalau ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya Pak berkaitan dengan restitusi. Ya, ini kadang-kadang kalau secara teori itu sangat bagus sekali, tapi ketika praktek itu ternyata banyak sekali kendala. Nah, saya menemui satu anak, ya, karena kalau di restitusi itu kan kegiatannya tanya jawab seperti itu ya kepada anak. Nah, Kak, saya menemui anak yang sangat pendiam dan sangat menutupi apapun yang dia lakukan. Jadi ketika ditanya, contohnya, kamu tadi malam tidur jam berapa? Tidak tahu, Pak. Setelah jam 12 atau sebelum jam 12? Tidak tahu. Pokoknya jamnya tidak tahu gitu, kayak sidang ini PC itu, tidak tahu semuanya gitu. Nah, itu kira-kira gimana Pak biar anak itu bisa mau terbuka? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haris atas pertanyaannya. Ini kalau nanti saya tidak bisa menjawab, mohon bantuannya. Mohon bantuannya. Terima kasih Pak atas masukan yang bagus sekali. Monggo Ibu, apakah panjenengan ada yang mungkin punya pengalaman yang sama dan sudah menemukan solusinya? Bisa saya di sini. Pernah tidak dengan menemukan siswa yang terlalu pendiam? Saya juga pernah menemukan siswa itu yang sangat pendiam.
Tetapi kalau sesuai teorinya, tadi kan kita itu diharapkan menerapkan restitusi, yang mana di situ kan berupa tanya jawab. Sebenarnya kalau berdasarkan teori itu kita boleh saja menerapkan selain restitusi dalam kondisi tertentu. Misalnya kalaupun turun, jadi di sini kan dianggap bahwa restitusi itu yang paling bagus. Boleh saja kita turun itu ke misalnya apa tadi, posisi kontrol pemantau. Jadi ketika siswa itu sudah diberikan restitusi beberapa kali tidak ada hasilnya, boleh saja kita menerapkan posisi kontrol pemantau. Artinya kita memberikan konsekuensi pada mereka. Makanya kalau di dalam modul itu di situ diterangkan tentang cara menerapkan konsekuensi, mana yang termasuk konsekuensi, mana yang termasuk hukuman. Tetapi dalam kondisi tertentu, mungkin kalau siang seperti disampaikan Pak Aris tadi kasusnya, mungkin posisi kontrol yang dilakukan oleh siswa tersebut biasa dalam posisi kontrol teman. Jadi ya kalau selama itu bersifat kasuistik, jadi tidak diterapkan kepada semua siswa, biasa saja menurut saya. Jadi dengan memberikan pendekatan yang berbeda, yaitu kita memposisikan diri sebagai teman, mungkin siswa tersebut akan terbuka. Tetapi kalau saya itu cenderungnya itu memang punya sifat yang sebagai pemantau. Bahkan sebelum mengikuti CGP sekalipun, sebelum ada kurikulum merdeka sekalipun, itu kalau saya masuk ke dalam kelas di awal-awal tahun pelajaran itu saya selalu menyampaikan kalau di kelas saya itu punya aturan begini, ya mereka saya ajak untuk menyepakatinya, sehingga kalau ada pelanggaran makanya apa yang mereka terima bukannya hukuman tetapi konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan atau memberikan tanggapan dari pertanyaan Pak Haris yang sudah punya pengalaman, atau mungkin boleh bertanya lagi. Atau memberikan masukan kepada saya seperti Pak Moko, mungkin ada yang kurang. Baik Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya atau memberikan pendapat, maka kita bisa akhiri kegiatan pada siang hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir, sudah meluangkan waktunya mau mengikuti kegiatan ujian ini. Dan juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama saya mempresentasikan tentang budaya positif ini ada perkataan ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Cukup sekian dari saya. Mari kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan, bisa bermanfaat bagi kita, bagi siswa kita, sehingga mengantarkan SMP Negeri 1 Jepara semakin maju. Mari saya antarkan alhamdulillah. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Bapak Ibu, kalau boleh
bisa dituliskan tentang apakah penyampaiannya sesuai ataukah tidak, ataukah ada hal yang berkesan di dalam kegiatan ini apakah tidak, apa yang Anda dapat, kemudian apa rencana ke depan setelah mengikuti kegiatan ini. Nah, nanti bisa dituliskan di kantor. Di kantor saja. Ya, pastinya kan setelah ini masih banyak kegiatan, jadi bisa menyusul.